Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Dina Rosida, NPM 1800051, dan partner saya Lutfia, NPM 1800053. Kami dari kelompok 26 dan kami merupakan praktikan di Praktikum Simulasi Sistem Industri 2020, Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri. Nah, di video kali ini kita akan membahas modul 2 dari praktikum simulasi, yakni promodel. Dengan saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai promodel dan juga pembukaan studi kasus, sedangkan partner saya akan menjelaskan pembahasan mengenai studi kasus. Penasaran kan? Let's check this out. Nah, sebelum mengetahui lebih dalam tentang modul 2 yakni promodel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih arti simulasi dan juga sistem. Simulasi adalah tiruan sebuah operasi ataupun proses dari sebuah sistem nyata atau dari waktu ke waktu. Sedangkan sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai fungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu lanjut kepada teori antrian. Nah, sejarahnya itu sudah muncul pada tahun 1909 oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Denmark yang bernama A.K. Erlang, di mana teori antrian itu muncul ketika kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas tersebut yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan. Lalu dalam karakteristik antrian itu terdapat 3 dalam sistem antrian, yakni pertama adalah kedatangan atau masukan sistem, di mana itu adalah sumber input yang mendatangkan pelanggan bagi sebuah perusahaan pelayanan jasa. Dan itu dari karakteristik utama, yakni ada ukuran populasi, perilaku kedatangan, dan juga pola kedatangan. Lalu yang kedua ada disiplin antrian. Nah, disiplin antrian ini ada 4 bentuk dari pelayanan. Yang pertama adalah first in first out. Jadi siapa yang datang itu adalah siapa yang pertama kali dilayani. Contohnya tentu seperti pembelian tiket bioskop, kemudian antri loket, kemudian antri mengisi di SPBU, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada last in first out ataupun LIFO. Jadi di sini itu adalah siapa yang terakhir datang, jadi itu siapa yang pertama kali dilayani. Contohnya seperti ketika pelayanan elevator lift di lantai yang sama, itu seperti itu. Jadi yang ketiga ada service in random order ataupun zero. Jadi di sini itu adalah sistem pelayanan itu berdasarkan peluang secara acak. Jadi kita tidak dapat mengetahui siapa yang bakal terlebih dahulu dilayani. Yang keempat ada shortest operation times atau SOT. Jadi di sini itu dengan sistem pelayanan yang sedikit, yaitu adalah orang yang pertama kali dilayani. Lalu terakhir ada fasilitas pelayanan, ada 2, ini ada desain sistem pelayanan. Dalam desain sistem pelayanan itu ada 2, jadi ada yang berdasarkan saluran dan ada yang berdasarkan tahap, di mana saluran itu juga terdiri dari 2, ada saluran tunggal dan saluran berganda. Lalu yang kedua ada berdasarkan tahap, yakni ada tahap single dan juga ada tahap berganda. Lalu juga ada distribusi waktu pelayanan. Jadi distribusi waktu pelayanan itu ada pelayanan secara konstan dan ada waktu pelayanan secara acak. Nah, itu tergantung dari pemodelan. Lalu kita lanjut ke dalam promodel ataupun softwarenya. Jadi apa sih promodel itu? Promodel itu adalah software simulasi berbasis Windows, di mana tujuannya adalah untuk memodelkan suatu sistem, melakukan eksperimentasi terhadap model, dan menganalisis hasil eksperimentasi, sehingga dapat diambil keputusan penting untuk memperbaiki sistem. Nah, perlu diketahui bahwa keunggulan dari promodel itu adalah animasinya. Kenapa animasinya? Tentu karena dia masih lingkupnya berbasis Windows. Nah, dengan animasi tersebut merupakan faktor penting dari simulasi sistem karena dapat membantu sekali ketika berkomunikasi antara pemodel dengan pihak pengambil keputusan. Karena dengan itu pihak pengambil keputusan dapat mengetahui sumber-sumber permasalahan di dalam sebuah model dan dapat diterapkan di kehidupan nyata. Seperti itu.
Kemudian kita akan membahas tentang elemen-elemen dari ProModel. Elemen di sini tuh ada 5. Jadi pertama adalah location. Location adalah lokasi yang letaknya tetap di dalam sistem, di mana entity akan menuju ke location untuk diproses, disimpan maupun diproses kembali. Nah, data-data yang diperlukan dalam mendefinisikan location yakni ada name, capacity, unit, downtimes, rules maupun not. Yang kedua ada entity. Entity adalah sesuatu yang diproses ke dalam sistem. Data-data yang diperlukan ada name, speed, state, dan juga not. Yang ketiga ada arrival. Arrival adalah mekanisme kedatangan entity yang berasal dari luar sistem masuk ke dalam sistem. Dan data yang diperlukan adalah disable, entity, location, logic, frequency, first time, occurrence, dan juga quantity each. Yang keempat ada processing. Processing di sini adalah di mana pemodelan processing menjelaskan operasi-operasi yang terjadi pada suatu lokasi. Pada saat lokasi tersebut menerima entity untuk dilakukan pemrosesan. Data-data yang diperlukan ada 8. Ini ada destination, entity, location, operation, output, block, rule, dan move logic. Dan yang terakhir ada startfit. Startfit di sini adalah software pendukung atau pembantu dari software ProModel, di mana itu ada suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Kemudian kita membahas tentang pembukaan studi kasus kita, yakni sistem antrian pelayanan jasa transportasi bus Transbaya. Langsung kita menuju ke laporan untuk studi kasusnya. Langsung menuju ke bab 3, yakni metodologi. Di dalam metodologi itu nanti ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di PT Transbaya yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi bus Transbaya yang berlokasi di Jalan Nginden, Kota 2, Nomor 1, Bratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Yang kedua, ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder diperoleh dari melalui data historis perusahaan PT Transbaya. Kemudian ke waktu pengukurannya ya. Jadi ada 5 aktivitas dari penumpang datang ke halte sampai dengan penumpang turun dari bus. Dan dilakukan secara 10 kali pengukurannya dalam satuan menit. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang flowchart-nya. Flowchart di sini adalah ketika dilakukan dengan pertama mulai, kemudian dilakukan studi pustaka dan juga survei lapangan, lalu menuju ke bawah, yakni tentang perumusan masalah dan juga tujuan penelitian sesuai dengan tujuan dari studi kasus kita. Kemudian ada pengumpulan data dari waktu penumpang datang ke halte, bus melayani penumpang, bus melewati koridor, penumpang membayar ke kernet, penumpang turun dari bus, lalu di pengolahan data. Pengolahan data ini menggunakan software ProModel tentunya ya. Lalu menuju ke verifikasi. Apabila ia tidak terverifikasi maka dia kembali ke pengolahan data. Apabila terverifikasi maka lanjut ke validasi. Begitu juga dengan validasi. Apabila dia tidak valid maka dia kembali ke pengolahan data. Apabila lanjut apapun valid, dia lanjut ke dalam pembahasan. Setelah dari pembahasan ada kesimpulan dan saran dan kemudian selesai. Cukup sekian penjelasan sedikit materi dan pembukaan studi kasus kita, dan akan dilanjutkan oleh partner saya, Saudari Lutfia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfia, MPM 18032010053. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang saya dapatkan, lalu menyelesaikan dengan software ProModel. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang software ProModel, yang dimana software ProModel ini merupakan software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem. Lalu melakukan eksperimentasi terhadap model tersebut dan menganalisis hasil eksperimentasi yang telah dilakukan. Dapat diambil keputusan paling penting untuk memperbaiki sistem yang ada. Di sini kita lanjutkan menyelesaikan studi kasus menggunakan software ProModel. Pertama-tama kita buka software ProModel.
lalu dipilih file, lalu klik new, kita buat simulasi baru, kita beri nama PT Transbaya. Sebelumnya kalian sudah mengetahui studi kasus yang kalian ingin selesaikan menggunakan software permodel. Di sini saya mempunyai studi kasus, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung, dan data sekunder diperoleh melalui data historis perusahaan pada gudang produk jadi di PT Transbaya. Ada tabel waktu pengukuran yang dimana ada 5 aktivitas. Yang pertama ada penumpang datang ke halte, bus melayani penumpang, bus melewati koridor, penumpang membayar ke kernet, lalu penumpang turun dari bus. Yang dimana dilakukan 10 replikasi. Kita kembali lagi ke software ProModel. Yang pertama kita mengganti titel, lalu time unitnya menit, distance unitnya meter, klik OK. Lalu di sini kita langsung ke booth, lalu pilih location. Kita simulasikan halte 1 ini, kita pilih gambarnya. Kita sesuaikan. Yang dimana kita ganti namanya. Klik. Ini. Ini. Kita sesuaikan. Lalu pilih lagi halte 1, lalu pilih lagi bus. Di sini kita misalkan busnya ini mobil, tapi sebenarnya di studi kasus kita menggunakan bus. Lalu kita ganti juga namanya. Intinya di sini. Selanjutnya kita pilih koridor. Kita misalkan ini koridornya. Lalu kita namai koridor. Lalu selanjutnya kita klik new lagi, kita pilih kernet. Kita pilih ini, kernet. Kita ganti namanya, jangan lupa centang ininya di nonaktifkan, lalu klik untuk teks, kernet. Lalu kita klik di sini. Lalu selanjutnya kita klik new lagi, lalu kita pilih halte 2. Misal halte 2-nya ini. Lalu kita nonaktifkan new-nya, lalu klik ini lalu kita ganti halte 2. Sesuaikan dengan gambarnya. Setelah itu kita lanjutkan ke entitas. Kita ke booth lalu pilih entitas. Di sini output yang akan kita gunakan adalah penumpang. Kita misalkan ini. Kita ganti penumpang namanya. Penumpang. Lalu sudah selesai, kita speednya 50 dan statnya time series. Selanjutnya kita ke booth lagi, lalu kita pilih arrival. Nah, di sini kita akan memulai untuk menjalankan simulasi. Yang pertama kita pilih entity-nya, penumpang, klik OK.
location-nya awalnya di halte 1, oke. Untuk each reach-nya 1, dan untuk first time-nya kita kosongkan. Lalu untuk on choice-nya kita isi INF, frekuensinya kita isi 1. Lalu sama disable-nya kita hiraukan. Yang selanjutnya kita klik lagi enter, kita mulai lagi dari penumpang, location-nya. Yang kedua kita pilih bus, lalu each-nya sama 1, ini juga INF, ini juga 1, frekuensi, lalu klik lagi enter, diawalin dengan penumpang lagi, location yang ketiganya koridor, klik OK, reach-nya 1, assurance-nya INF, frekuensinya 1. Lalu selanjutnya kita ulangin sampai selesai. Yang pertama penumpang, yang selanjutnya karnet, lalu kita pilih lagi 1, lalu kita samakan juga INF, frekuensinya 1, dan selanjutnya yang terakhir kita juga pilih penumpang, location terakhirnya kita pilih halte, reach-nya 1, each-nya 1, INF, dan frekuensinya 1. Setelah kita isi, lalu kita langsung ke processing. Di sini kita pilih entity-nya penumpang, lalu location awalnya di halte 1, lalu outputnya penumpang, destination-nya kita dari halte 1 ke bus, kita pilih bus, lalu di sini rule-nya tetap, lalu kita ke move logic-nya. Yang pertama kita menggunakan bantuan pakai start fit. Nah, di sini kita mengisi sesuai data yang kita peroleh. Di sini yang pertama penumpang datang ke halte yaitu 6576. Selanjutnya kita isi sesuai dengan studi kasus yang kita dapatkan seperti yang di tabel ini. Kita isikan mulai pertama ada 6 di enter, 6, 5, 7, 6, 7, 6, 5, 6, 8, 7, 6, 7. Lalu klik enter lagi, lalu pilih auto fit, lalu kita centang yang discrete distribution, lalu klik OK. Lalu di sini muncul distributionnya ada binomial dan Poisson. Lalu kita export. Lalu kita pilih application-nya ProModel. Lalu di sini pastikan kalau yang dipilih fit distribution-nya yang paling besar yaitu binomial. Lalu kita klik output-nya clipboard, lalu klik OK. Lalu di sini kita kembali lagi di sini, kita di move logic-nya kita pilih gambar palu yaitu yang bold, klik, lalu kita pilih move for, lalu kita di time, klik kanan, klik paste. Lalu kita klik paste lagi, lalu kita X. Di sini udah terisi dan di sini juga udah keluar panah. Dan kita lanjutkan sampai prosesnya ke halte 2. Selanjutnya kita enter lagi, kita pertama kita dari penumpang, location keduanya dari bus, outputnya penumpang, destination-nya dari bus ke koridor. Move logic-nya kita minta bantuan ke start fit lagi, kita isi datanya.
yang dimana datanya kita ambil dari studi kasus yang kita dapatkan. Kita isi 16, 11, 13, 16, yang kelima 18, 16, yang ketujuh 11, 13, 11, 13, yang ke-9, 16, 18, 16, 18. Kita klik enter, jadi kita klik auto fit, lalu kita discrete distribution, lalu kita klik OK, lalu muncul seperti ini lagi, kita export, lalu jangan lupa application-nya diganti Pro Model, lalu kita clipboard, lalu klik OK, lalu kita klik build lagi di move logic, pastikan ini sudah move for, lalu di time kita klik paste, lalu paste lagi, kalau sudah muncul, lalu kita klik silang, lalu ini udah muncul, lalu kita enter lagi, kita lakukan sampai prosesnya selesai. Entity-nya kita pilih penumpang lagi, location-nya setelah ke bus kita pilih koridor, output-nya kita penumpang, destination-nya dari koridor ke Ternet. Di sini workflow-nya minta bantuan start fit lagi, kita masukkan data lagi. Yang ketiga 11, 12, 11, 12, 14, 11, 14, 12, 13, 11, 12, 11, 12, 14, 11, 14, 12, 11, 11, 13, 11, 13. Lalu klik enter, pastikan data yang kalian masukkan itu sudah benar, sesuai dengan studi kasus yang kalian dapatkan. Lalu klik auto fit, lalu discrete distribution, lalu klik OK. Setelah muncul ini kita export lagi. Jangan lupa application-nya kita pilih Pro Model, output-nya clipboard, klik OK, lalu kita boot lagi, pastikan move for, lalu klik kanan paste, lalu paste lagi, lalu kita ke proses selanjutnya, kita enter lagi, entity-nya sama, penumpang, location-nya selanjutnya ada Ternet, output-nya itu penumpang, destination-nya kita dari Ternet ke halte 2. Klik OK, lalu logic-nya kita minta bantuan lagi ke start fit, yang ini ya. Lalu kita isi datanya lagi. Data yang keempat. 41, 4, 4, 4, 45, 4, 46, 44, 47, 48, 48, 47, 46, 47, 46, 47. Klik enter lagi, jadi 11 ini. Lalu pastikan datanya kalian yang data yang sudah dimasukkan itu data yang benar sesuai. Lalu klik auto fit, lalu klik distribution, lalu klik OK, lalu di sini muncul seperti ini. Lalu kita klik export, lalu kita pilih, jangan lupa application-nya Pro Model. Lalu output-nya clipboard, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita boot lagi, pastikan ini mover, lalu di time kita paste lagi. Sudah muncul, kita ke proses terakhir, yaitu entity-nya tetap penumpang, location-nya kita lanjut ke halte 2, output-nya kita pilih penumpang, destination-nya kita exit.
Klik OK, lalu move logiknya kita minta bantuan start tip. Lalu di sini kita masukkan data lagi ya, sesuai dengan studi kasus yang kalian daftarkan. 8, 10, 6, 7, 8, 10, 6, 7. Lalu selanjutnya kita autofit lagi, pastikan data kalian sudah benar, jangan lupa. Lalu kita klik discrete distribution, lalu klik OK. Selanjutnya kita export, lalu application-nya kita pilih Pro Model. Namanya Pro Model ini, lalu outputnya clipboard. Klik OK, lalu kita klik lagi, pastikan move forward, lalu di time kita klik kanan, pilih paste, lalu paste lagi, lalu selanjutnya di sini setelah proses selesai kita akan masuk ke simulation. Tapi sebelumnya kita option dulu, kita pilih runtime-nya. Di sini kita menggunakan 8 jam. Kita isi 8, lalu menitnya tetap menit. Lalu replication-nya, number of replication-nya kita ubah 10. Output reporting-nya standar. Clock freezing-nya ini menit, lalu klik OK. Lalu kita pilih simulation lagi, lalu kita run. Muncul seperti ini, save the model before run. Kita OK, jadi sebelum di run kita perlu mengesave. Lalu kita ubah namanya. PT Transbaya. Lalu klik save. Lalu di sini prosesnya akan berjalan sampai 10. Lalu kita tunggu, kita bisa mempercepat dengan cara seperti ini. Ini 3, ini 5, 6, 8, dan 10. Lalu kalau muncul seperti ini, klik yes. Ini kita tunggu. Jika muncul seperti ini, report selection, kita pilih replication-nya all. Kita klik OK. Jadi di sini muncul nama PT Transbaya. Lalu di sini nantinya kita menggunakan entity activity. Jadi di sini banyak data yang kita peroleh. Tapi di sini nanti kita akan memasukkan data di laporan yang average time in system atau min. Jadi yang ini yang kita nanti akan gunakan di laporan. Sekian dari proses simulasi menggunakan studi kasus yang saya dapatkan. Semoga simulasi ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.